Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis ilmu. Kita masih membahas kitab Syarah Ushul Iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada penjelasan yang telah lalu telah kami sampaikan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang hak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima selain agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang datang bertemu Allah dengan membawa agama selain Islam, maka tidak diterima, karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya agama Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada semua manusia untuk memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia wajib memeluk agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini umum, semua manusia. Katakanlah kepada semua manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dia tidak khusus orang Arab saja, semua, yang Arab, yang non-Arab, yang hitam, yang putih. Nabi diutus kepada semua manusia, dan ini merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya, mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus kepada semua manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard.
Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya, dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Yuhyi wa yumiit, Dia menghidupkan dan mematikan. Kemudian kata Allah, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Allah perintahkan, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, yakni kitab-kitabnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Para jamaah rahimahullah, wajib bagi manusia untuk memeluk agama Islam. Siapa yang tidak memeluk agama Islam terancam akan masuk neraka. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yasma'u bi, yang mendengar aku, mendengar pengutusanku, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, lalu dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Para jamaah rahimakumullah, jadi kalau dalam Islam, agama itu bukan pilihan. Agama bukan pilihan. Wajib menganut agama Islam. Kalau tidak terancam. Kana min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Dan dalam akidah Islam, agama yang hak hanya Islam. Agama selain Islam batil. Tidak boleh kita meyakini semua agama sama, tidak boleh. Ini keyakinan yang kufur. Bahkan kalau kita belajar nawakidul Islam, pembatal-pembatal Islam, Islam itu bisa batal. Termasuk pembatal Islam, ya, kita membenarkan agama selain Islam, meyakini semua agama sama. Ini keyakinan yang kufur. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah beliau supaya kalian mendapat petunjuk. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi yang ummi. Diperintahkan untuk beriman kepada beliau. Wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabuli wal idha'an. Yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi adalah membenarkan apa yang beliau bawa disertai penerimaan dan ketundukan.
Membenarkan apa yang beliau bawa disertai ketundukan. Jadi tidak sekedar membenarkan. Orang yang membenarkan membenarkan apa yang Nabi bawa, kemudian dia tidak mau tunduk, tidak mau menerimanya, lam yakun mu'minan, dia bukan orang mukmin, dan dia belum beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Seperti siapa yang membenarkan Nabi tapi tidak mau tunduk, tidak mau menerima? Seperti paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu membenarkan agama yang Nabi bawa. Para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi dakwahi keluarganya. Khadijah binti Khuwailid masuk Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib yang ketika itu tinggal bersama Nabi. Ketika itu Ali masih kecil, umurnya kurang lebih 10 tahun. Nabi mengajak Ali untuk mengimaninya dan Ali mengimaninya. Ali beriman kepada Nabi. Kemudian ketika Nabi SAW hendak sholat, Nabi mengajak Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak awal sholat sudah diperintahkan. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, sholat sudah ada. Hanya saja sholat yang diperintahkan, yang diwajibkan itu 2 rakaat di waktu pagi sebelum matahari terbit, dan 2 rakaat di waktu petang sebelum matahari terbenam. Nabi ajak Ali sholat sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Maka Ali ketika itu masih kecil, umurnya baru 10 tahun, mengikuti Nabi diam-diam, sembunyi-sembunyi, jangan sampai bapaknya Abu Thalib dan paman-pamannya mengetahuinya. Nah, suatu ketika Nabi dan Ali berangkat sholat, ketahuan oleh Abu Thalib. Dia melihat Nabi sedang sholat dengan putranya Ali. Setelah selesai sholat, Abu Thalib bertanya, "Wahai keponakanku, agama apa yang kau bawa?" Kemudian Nabi jelaskan tentang ajaran agama Islam, dan Nabi ajak pamannya untuk masuk Islam. Kemudian Abu Thalib nanya kepada anaknya, "Agama apa yang kau ikuti?" Kemudian Ali jelaskan. Akhirnya apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, "Ikutilah dia, jangan kau tinggalkan agamanya." Abu Thalib menyuruh Ali untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia sendiri belum mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan, tapi dia tidak mau menerima. Dia tidak mau tunduk. Maka Abu Thalib lam yakun mu'minan, belum termasuk orang mukmin. Iman itu tasdik wal qabul wal id'an, membenarkan disertai penerimaan dan ketundukan. Kenapa Abu Thalib belum mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam? Kenapa? Ya, gengsi. Beliau seorang tokoh, takut pamornya hilang. Gengsi, hati-hati para jamaah. Penyakit gengsi ini bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Gengsi mengikuti kebenaran, udah tahu itu benar, cuman karena gengsi, karena dia tokoh, kemudian dia tidak mau mengikuti kebenaran.
Dinul Islami mutadamminun li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Agama Islam mengandung seluruh kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Semua kemaslahatan yang ada di agama-agama sebelumnya itu ada dalam agama Islam. Mutamayyizun 'alaiha biqaunihi shalihan likulli zaman wa makan wa ummatin. Bahkan agama Islam memiliki keistimewaan dari agama-agama sebelumnya, yaitu cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, dan setiap umat. Kalau agama-agama sebelumnya itu hanya cocok untuk umat itu aja, untuk zaman itu saja, tempat itu saja. Kalau agama Islam cocok untuk setiap zaman, tempat, dan setiap umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran tidak mendustakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran justru membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Apa makna muhaiminan alaihi? Kata para ulama, maknanya kaunihi sholihan likulli zaman. Al-Quran itu cocok untuk setiap zaman, wa makanin wa ummatin, setiap tempat dan setiap umat. Anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zaman aw makan. Berpegang teguh dengan Islam itu tidak menghilangkan kemaslahatan umat di setiap zaman atau di setiap tempat. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu hanya cocok di Arab. Keliru. Al-Quran itu hanya cocok di masa Nabi. Kalau di Indonesia nggak cocok, kalau zaman sekarang tidak cocok. Keliru. Al-Quran cocok diterapkan kapan saja dan di mana saja, untuk orang-orang Arab dan non-Arab. Bal huwa solahuha, bahkan Al-Quran itu kemaslahatan bagi mereka. Kalau mereka menerapkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan kemaslahatan. Walaysa makna zalika annahu khadi'un likulli zaman wa makanin wa ummatin kama yuriduhu ba'dun nas. Jadi maknanya bukanlah Al-Quran itu harus mengikuti zaman, tunduk kepada setiap zaman, tempat, atau umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Jadi kata mereka, ya Al-Quran harus menyesuaikan zaman, menyesuaikan tempat. Tidak, justru zaman yang harus menyesuaikan Al-Quran. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini harus menyesuaikan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang menyesuaikan mereka, bukan. Coba antum lihat negeri-negeri yang
berhukum berdasarkan Al-Quran. Negeri-negeri Islam itu masya Allah banyak sekali kemaslahatan di sana. Antum kalau bawa uang 1 karung, pernah bawa uang 1 karung? Antum bawa uang 1 karung di Arab Saudi sana, tidak ada perasaan takut. Jalan malam-malam, antum tenteng laptop, pegang barang berharga, nggak ada perasaan takut. Tapi kalau antum bawa uang 1 karung, antum turun di Bandara Soekarno-Hatta, ada perasaan was-was, ada perasaan takut. Takut apa? Takut dirampok, dibegal. Jadi ada ketakutan karena nggak ada keamanan, ya. Dan itu kita rasakan. Bawa duit banyak di Arab Saudi saya, antum pergi ke Masjid Nabawi, nggak ada perasaan takut. Karena orang kalau mencuri tangannya dipotong. Coba berani nyuri, tangannya dipotong. Nyuri lagi, potong kaki kirinya, disilang. Jadi tangan kanan, nyuri lagi, potong kaki kirinya. Nyuri lagi, potong tangan kirinya. Masih nyuri lagi, potong kaki kanannya. Udah nggak punya apa-apa. Nyuri lagi, di penjara. Ini bahaya kalau dilepas. Biasanya mantan pencuri ketahuan, ya tangannya dipotong. Jadi orang kalau mau nyuri mikir. Kalau ngebunuh orang dibunuh, ya membunuh nyawa manusia tanpa alasan yang hak. An-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau kau bunuh orang, kau juga dibunuh. Coba siapa yang berani bunuh orang? Ya. Kalau kita lihat negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam, kita bicara tentang hukum Islam, ya, orang membunuh orang di penjara, keluar bunuh lagi, di penjara lagi. Jadi tidak ada efek jerahnya. Ya, antum kalau baca kasus pembunuhan di Indonesia, ya terakhir anda dengar itu hampir tiap hari itu ada 4 orang yang dibunuh. Dulu, tidak tahu kalau sekarang. Jadi nyawa manusia kayak nggak ada harganya. Padahal dalam Islam nyawa manusia sangat dimuliakan. Tidak boleh bunuh diri. Kita dilarang bunuh diri. Tidak boleh bunuh orang. Ya. Wa dinul Islami huwa dinul haqqi alladzi dominallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqa tamassuki ayyansurahu. Agama Islam adalah agama yang hak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya, ayyansurahu, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpegang teguh dengan Islam dengan sebenar-benarnya, Allah akan tolong kita. Wa yudhhirahu ala man siwah, dan Allah akan memenangkannya. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkannya, alad dini kulli, atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Kemudian dalam surat Nur ayat 55,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji. Allah kalau berjanji, Allah tepati enggak janjinya? Pasti. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. La yastakhlifannahum fil ard. Allah benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah benar-benar akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya dan menukar keadaan mereka dari rasa takut menjadi rasa aman. Ya'budunani wala yusrikuna bi syai'a. Ini syaratnya. Hendaknya mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita bertauhid, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan kita berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kita berkuasa di muka bumi ini. Tauhid. Ya. Carilah kekuasaan dengan menyebarkan tauhid. Ya, karena kalau kita pegang kekuasaan kita bisa ngatur. Cuman mencari kekuasaan dengan tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur sesudah itu, fa ulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kita terus ya mengkampanyekan tauhid, menyampaikan dakwah tauhid. Kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Apa yang beliau sampaikan? Dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah, dakwah tauhid, bukan yang lainnya. Masalah akidah. Ya, karena para jamaah rahimakumullah, di sekitar kita itu masih banyak kesyirikan, ya atau tidak? Syirik banyak enggak? Banyak. Hampir setiap tempat itu ada syiriknya. Bahkan kesyirikan jadi budaya. Kesyirikan dijadikan sebagai budaya, dilestarikan. Gimana kita bisa berkuasa? Gimana kita bisa mengalahkan orang-orang kafir kalau di antara kita masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, tidak mau menyembah Allah semata. Dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah, menyembah orang-orang yang sudah mati, ya, menyembah benda-benda mati, menyembah pohon, menyembah batu, atau syirik kecil. Syirik kecil banyak macamnya. Pakai jimat, ya, masih banyak kaum muslimin yang pakai jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Barang siapa yang menyembahnya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah akan jadikan dia berkuasa di muka bumi. Jadi kuncinya apa? Berpegang teguh dengan agama ini.
hatta tarji'u ila dinikum. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, idza tabayatum bil 'inah, apabila kalian berjual beli dengan sistem inah, jual beli inah, ini salah satu cabang riba. Jadi dia mirip apa? Mirip jual beli, cuman ada ribanya. Antum pernah dengar jual beli inah? Ya, jadi misalnya gini. Contoh jual beli dengan cara inah. Ada orang butuh duit 10 juta. Butuh duit berapa? 10 juta. Dia pingin nikah misalnya. Dia datang ke anak. Kalau dia minjem, mungkin anak nggak ngasih gitu loh. Karena anak nggak dapat untung. Biasa orang kan gitu, nggak mau minjem ya nanti nggak dapat untung. Padahal dia dapat pahala. Orang yang meminjamkan duit ke orang lain itu dapat pahala. Akhirnya anak ngomong ke dia, "Anda butuh berapa?" Ada dia, "Anak butuh duit 10 juta Ustaz." Taib. Udah antum beli aja motor ana. Ini antum beli motor ana, dibayar kredit. Harganya 11 juta. Ana serahkan motor ana. Dia punya utang di ana berapa? Dia punya utang di ana berapa? 11 juta. Oke? Terus motor itu langsung Anda beli balik. Sini, Anda beli dengan harga cash 10 juta. Dia dapat duit 10 juta. Motor Anda balik. Paham ya? Tapi dia punya utang di Anda berapa? 11 juta. Anda ngasih 10 juta, dia harus bayar 11 juta. Ada 1 juta riba. Itu jual beli inah. Jadi sebenarnya dia mau pinjam duit. Anak ngasih 10 juta, balikin 11 juta. Cuman ada formalitas jual beli supaya ini jual beli ini. Ini jual beli inah. Ya, salah satu cara atau sistem riba. Kalau kalian berjual beli dengan cara riba, kemudian kalian disibukkan dengan bercocok tanam dengan pertanian, kalian tinggalkan jihad, wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kalau kita ingin kemuliaan, kita harus kembali kepada agama kita, berpegang teguh dengan agama Islam, agama Islam yang hak. Allah akan cabut kehinaan dari kita. Sekarang kan banyak orang kalau lihat KTP-nya Islam tapi nggak sholat. Gimana? Islam tapi nggak sholat, atau Islam tapi sholatnya bolong-bolong. Ya, sholat yang diwajibkan itu berapa waktu? 5 waktu. Sholatnya bolong-bolong. Subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib sholat, isya sholat. Ada juga orang yang sholatnya hanya sepekan 1 kali, sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu ramai sekali. Ada yang lebih parah lagi, sholatnya setahun 2 kali. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pas dia keluar pakai baju koko, kita kaget. Oh, anta Muslim? Anta Muslim? Iya, anak Muslim lah. Masa anak non Muslim? Lo baru kelihatan pakai peci, ya, pakai baju koko. Gimana kita bisa menjadi umat yang mulia kalau masih banyak di antara kita atau di tengah-tengah kita orang-orang seperti ini? Para jamaah rahimakumullah, wa dinul Islam akidatan wa syari'atan fahuwa kamilun fi akidatihi wa syara'ihi. Agama Islam
baik akidah dan syariatnya, fahuwa kamilun fi akidatihi, akidahnya lengkap sempurna, demikian pula syariatnya lengkap dan sempurna. Ya'muru bi tauhidillah ta'ala wa yanha 'anis syirki, agama Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil kadzib, agama Islam memerintahkan untuk jujur dan melarang bohong. Ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr, agama Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati, agama Islam memerintahkan untuk amanah dan melarang khianat. Ya'muru bil wafa wa yanha 'anil ghadar, agama Islam memerintahkan untuk memenuhi janji dan melarang melanggar janji. Kalau antum sudah berjanji, penuhi janji yang antum buat. Ya'muru bi birril walidain wa yanha 'anil uquq, agama Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah, tadi waktu sholat maghrib imam membaca surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma, jika keduanya atau salah satunya sudah mencapai usia lanjut, janganlah kamu katakan kepada keduanya ah. Para jamaah rahimakumullah, di sini Allah mengatakan jika keduanya atau salah satunya sudah mencapai usia lanjut, tidak boleh ngatain ah. Pertanyaannya, kalau orang tua masih muda, boleh nggak kita ngatain ah? Boleh nggak? Ah? Sini Allah mengatakan kalau sudah tua, wala taqul lahumā uffin, jangan katakan ah kepada keduanya. Kalau orang tua masih muda gimana? Boleh atau tidak boleh? Tetap tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Terus apa hikmahnya? Kenapa Allah mengatakan kalau sudah tua nggak boleh ngatain ah? Hikmahnya kata para ulama, karena orang tua kalau sudah tua, apalagi sudah pikun, dia lebih merepotkan anaknya. Anaknya repot, disuruh-suruh, kadang mau ke toilet aja harus diantar, mau makan saja harus disuapi. Anaknya direpotin, disuruh-suruh terus. Ketika disuruh-suruh terus, kadang anak nanti dulu ya, saya sudah capek nih. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau ngatain saja nggak boleh, apalagi yang di atas wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan serendah-rendahnya. Masya Allah ya, ini Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakanlah keduanya, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku sayangilah keduanya, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih kecil. Apa tidak indah ini ajaran Islam?
nyuruh berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Jadi indah sekali. Agama Islam itu sangat indah. Orang yang mendalami agama Islam, dia akan tahu bahwasanya Islam ini indah sekali, indah. Bahkan orang tua yang masih kafir pun disuruh kita berbuat baik. Ya. Disuruh berbuat baik kepada orang tua yang masih kafir. Wa in jahadaka, namun kalau dia memaksamu untuk berbuat syirik, berbuat kekufuran, fala tuti'huma, tidak boleh taat. Untuk perintah-perintah orang tua yang maksiat nggak boleh taat, tapi perintah-perintah yang tidak maksiat tetap ditaati. Tetap ditaati. Antum kalau punya anak soleh, soleha, antum senang nggak? Antum belum punya anak, makanya punya anak. Senang. Kita sebagai orang tua, kalau ngelihat anak kita soleh, soleha, senang. Maka orang tua kita juga senang kalau ngelihat kita jadi soleh dan soleha. Maka jadilah anak soleh, jadilah anak soleha. Ya'muru bisilatir rahmi wa hum al-aqarib wa yanha 'anil qati'ati. Agama Islam memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu dengan kerabat. Perhatikan para jamaah, kadang ada istilah yang keliru. Kadang kalau kita mau main ke teman kita katakan ana mau silaturahim dulu ke teman ana. Salah, tidak tepat. Silaturahim itu untuk kerabat. Ya. Kalau yang non kerabat, yang bukan kerabat itu namanya ziarah, berkunjung. Ya. Antum datangi teman antum itu ziarah, bukan silaturahmi. Silaturahmi itu untuk kerabat. Agama Islam memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim wa yanha 'anil qati'ah, dan melarang memutus tali silaturahim. Ya'muru bi husnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi. Agama Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang berbuat buruk kepada tetangga. Masya Allah. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Berbuat baik kepada orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Berbuat baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Ini agama Islam. Baik, waktunya sudah habis ya. Insyaallah nanti ba'da Isya kita lanjutkan sedikit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.